Salam bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah menyaksikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang telah kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dalam rangka ibadah kita ini. Biarlah selalu kesukaan Tuhan, perkenanan Tuhan yang bisa kita makan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan juga saya ingin menyelami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Alkitab mengatakan juga, Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah. Dan Petrus mengatakan dalam 104 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam dia, Yesus, hanya dalam Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus, menerima hidup yang kekal. Jadi terima Yesus dalam hatimu, engkau dan istri ruangmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan orang yang dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan juga orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Doa dan harapan saya di hari Minggu ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang berkemenangan dan orang-orang yang terus bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, sehingga kehendak Allah yang terjadi di bumi ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menuntun hamba-Mu, menuntun kami semuanya, dan hati kami terbuka. Bukan saja hamba-Mu sebagai pembicara, tapi kami juga sekaligus sebagai penerima untuk kebenaran firman. Dan kami mau Tuhan melakukan apa yang Kau perintahkan, yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Dan berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siapkan hati kami untuk menerima segala berkat, ataupun teguran, atau nasihat, atau yang merupakan janji daripada Tuhan kepada kami. Dan kami dapat aplikasikan dan terapkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami percaya yang di luar sana juga ketika mereka mendengarkan firman Allah, biarlah mereka diberkati dan diurapi, dan mereka yang subscribe juga Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca kitab Filipi 3 sampai dengan 6. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 6. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan kepada kita semuanya. Demikian bunyi firman Allah. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Aku akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tema kita, willing to be used by God. Jadi rela digunakan oleh Tuhan. Ada banyak teman-teman saya
yang pada akhirnya keluar dari pelayanan karena tidak rela untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Karena ada teman saya bilang, masa kita sudah benar, masa kita di kolom, kita begini salah. Jadi kalau saya bilang kepada teman-teman saya, kalau menjadi hamba Tuhan itu harus rela menjadi tong sampah, ya. Tempat pembuangan apa saja dari unik-unik umat Tuhan, dan kita harus memilikinya. Nah, tapi ada orang yang tidak siap untuk menerima semuanya itu, sampai akhirnya sakit hati meninggalkan Tuhan, dan sampai dia meninggal dunia juga tidak serius dalam Tuhan. Kenapa? Ada rasa kekecewaan. Jangan sampai terjadi. Bagi kita orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita melayani. Bukan harus dimimbari dengan perbuatan baik yang kita lakukan, dengan tugas-tugas kecil mungkin yang diberikan oleh hamba Tuhan atau siapapun dalam pelayanan ini, seperti jemaat di Filipi ini. Mereka bisa melakukannya melalui doa, mereka bisa melakukannya dengan ucapan syukur, mereka bisa melakukannya dengan berbuat segala sesuatu yang baik. Dan itu yang sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa hidup itu harus rela dipakai oleh Tuhan. Karena selama kita hidup paling 70-80 tahun. Kalau saya 120 tahun. Kenapa saya sering katakan 120 tahun? Saya lihat Musa, Harun itu baru misalkan 120 tahun, abangnya 123 tahun. Jadi pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Sampai pada matinya pun sangat menyenangkan begitu ya. Tidak pernah saya lihat Musa itu sakit, menderita. Saya pernah sakit. Ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah orang yang rela mau dipakai oleh Tuhan. Yang pertama dari ayat ini kita harus orang yang senantiasa mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Kita mengucapkan syukur karena Tuhan mau berkenan memakai kita. Kalau Paulus bersyukur kepada Tuhan, dia mengingat orang-orang di Filipi. Saya yakin bukan hanya orang-orang di Filipi, di Tesalonika, di Galatia, di Roma, di mana saja mereka. Tapi karena ini khusus dituliskan kepada jemaat di Filipi, Alkitab mengatakan bahwa dia bersyukur karena mengingat jemaat di Filipi. Saya tidak tahu siapa yang selalu kita ingat dalam untuk kita bisa mengucapkan syukur. Ya. Saya ya tentu keluarga dan jemaat Tuhan, dan yang paling krusial itu adalah hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya sampai menyebutkan nama demi nama rekan-rekan saya yang ada di pulau ini. Dan juga kalaupun saya tidak menyebutkan nama mereka, saya akan menghadirkan mereka di pelupuk mata saya. Supaya apa? Supaya dalam doa saya mengatakan ini Tuhan berkati, pelihara, lindungi, jaga, itu semua terjadi. Tinggal kita memvisualisasikan saja orang itu datang. Kita tinggal mulai dari misalnya senggigi sudah kelihatan, atau ampenan sudah kelihatan, atau gerung, atau lombok pan ke sana sudah kelihatan, atau suete. Secara sebut apa sudah kelihatan orang-orang atau rekan-rekan pelayanan yang ada. Ya, kenapa? Kita mendoakan karena kita juga pasti banyak kali didoakan oleh Allah. Kita mengucap syukur karena kita juga ingin kita dipakai oleh Tuhan dengan mengucap syukur kepada Allah buat keteguhan mereka,
Bayangkan orang-orang yang ada di 1040 itu, bagaimana penderitaan dan tekanan yang mereka alami. Kalau kita di Indonesia masih lumayan. Tapi bagaimana dengan di Korea Utara? Bagaimana dengan di Nigeria? Bagaimana dengan di negara-negara yang lain? Tidaklah mudah. Tapi semua itu kita harus bersyukur. Dan saya mengingatkan kita supaya kita juga perlu mengingat orang-orang terdekat kita untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan persekutuan jemaat di Filipi dengan ini. Jadi kalau saya mengatakan bahwa jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan, persekutuan dalam perjumpaan, dan dalam kematian yang menjadi serupa dengan kematian ini. Dan banyak hal yang dimana hal-hal yang baik, yang indah, yang memuliakan Tuhan, itulah yang akan dilakukan di dalam kehidupan ini, bukan di luar itu. Jadi bersyukur banyak cara. Saya membaca sebuah buku, tetapi saya lupa namanya. Toyer dari Jerman ya. Jadi Toyer ini dia bertemu dengan seorang pengemis, lalu dikatakan, ya berkata, semoga harimu ini hari yang baik. Dia berkata, saya tetap bersyukur buat hari-hari saya sepanjang umur hidup saya. Lalu kemudian si Toyer ini mengatakan, semoga Tuhan memberkati. Lalu dia bilang, saya selalu bersyukur buat segala berkat. Lalu maksud saudara apa, kata si Toyer ini kepada si. Saya tidak dapat berkat, saya bersyukur. Saya kelaparan, saya bersyukur. Saya tidak menerima apa-apa, saya bersyukur. Saya sakit, saya bersyukur. Saya bisa melakukan ini, saya bersyukur. Saya tidak menerima apa-apa dari orang yang saya minta, saya bersyukur. Saya kelaparan, saya bersyukur. Tidak dapat tempat tinggal, saya bersyukur. Bayangkan, orang yang tidak bisa, ya mungkin orang lain abaikan. Tidak diperdulikan orang. Lalu dikatakan oleh sepenuhnya, satu-satunya yang ku kehendaki ialah melakukan kehendak. Kadang-kala kita berpikir bagaimana mungkin seorang pengemis ada banyak kata-kata yang keluar dari dia yang mengagetkan Toyer. Dia dalam semua dalam kehidupan tidak ada masalah. Saya tidak perlu khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya makan hari ini, terima kasih. Tidak juga diberikan, terima kasih. Haleluya, sanggupkah kita? Ketika saya membaca ini, saya kaget juga kan. Kadang-kadang kita ngotot menekan tuh. Sebagaimana janjimu Tuhan kan? Engkau memberkati aku. Firman berkata, aku bukan turun tapi naik. Kenapa aku turun? Engkau berkata, aku akan memberi pinjam. Jadi kenapa aku pinjam? Wah, ini ada yang salah. Something wrong. Ya. Bersyukur. Saya katakan, sampai hari ini, saya masih mengucapkan syukur 1000 kali. Kalau sekarang saya memuji Tuhan, itu dengan kita. Ya. Dengan kita, dan saya ingin menyanyi di depan sana.
Dan setiap kali saya pagi berkata, biarlah setiap ujian yang kunaikkan kepadamu Tuhan dalam rangka pengabdian. Tetangga saya, kiri muka belakang, dia mendengar, akan terpuaskan. Ketika saya mengatakan tentang juru selamat itu, biarkanlah mereka. Ketika saya menyanyikan sejauh timur dari barat, biarlah mereka menyadari dosa mereka, pelanggaran mereka. Dulu aku tidak tahu, ya, biarlah mereka sekarang tahu. Jadi itu minimal satu kali dalam, kalau nggak ada kegiatan atau sedang mempersiapkan khotbah, minimal satu kali dalam satu hari. Tetapi saya berupaya untuk 3 kali dalam satu hari. Tapi kalau sedang mempersiapkan khotbah untuk tayangan pagi malam, kalau lagi tidak ada inspirasi, itu mengganggu untuk kita. Tapi kalau sudah datang berapa kali Pak? 6 kali. Datang inspirasi. Ya, tetapi apapun itu, kita sebagai orang percaya harus rela dipakai oleh Tuhan dengan hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Paulus katakan, aku berdoa dengan sukacita. Tapi dia juga berdoa dengan menangis. Dan Daud katakan, hati yang hancur tidak kepandang tunai. Ada orang yang berdoa dengan menangis. Saya memang tidak seterusnya bisa menangis berdoa. Saya memang tidak seterusnya bisa berdoa dengan hati yang hancur. Tapi setidak-tidaknya kita harus lakukan. Dengan sukacita, dengan bernyanyi, dengan macam-macam. Dan kenapa? Karena saya bilang kepada teman saya, sebuah kegerakan tidak akan pernah terjadi tanpa dia. Tidak akan pernah ada kegerakan, tidak akan ada pertobatan yang masif tanpa kehadiran Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa tidak akan ada pengakuan kepada Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak masuk ke dalam hati mereka. Dan itulah sebabnya dengan berdoa kita bisa menjangkau siapa saja. Tokoh-tokoh agama, tokoh pemerintah, masyarakat, orang-orang yang di pasar, di jalan-jalan, para menteri, para presiden, para pejabat, kita bisa hadir di situ dalam doa-doa kita. Supaya apa? Mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kebenaran. Mudah tentu tidak mudah. Saya tadi pagi sekali, ini terlelapnya saya. Ya. Pagi-pagi sekali saya sudah datang, tapi karena badan saya masih terlalu capek, pada akhirnya kosong doa. Saya pikir saya nanti jam 4, jam 5 bisa membangun. Tapi terlelap sampai jam 6 baru saya bangun kembali. Jam 6 kurang 5 saya membangunkan anak-anak saya untuk berdoa. Kadang situasinya memang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, hidup itu harus ada rencana. Supaya rencana-rencana kita itu kita doakan. Apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati. Sehingga dengan berdoa kita tidak akan mungkin tinggal dalam kekhawatiran. Mengapa orang khawatir? Karena tidak berdoa. Kalau kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu.
Bagaimana Tuhan memperhatikan hidup kita, memperhatikan pakaian kita. Kalau Tuhan memperhatikan hidup kita, kenapa kita harus khawatir? Dia memberikan juga gambaran tentang burung-burung juga. Burung itu tidak mengumpulkan supaya ada cadangan untuk besok. Kita kan ada cadangan. Ya tidak-tidaknya saya sekarang ini ada cadangan. Walaupun belum kuliah, tapi ada cadangan. Burung tidak pernah mengumpulkan dalam lumbungnya. Tapi dipelihara oleh Bapak itu. Tapi yang uniknya, katanya manusia percaya kepada Allah, tapi malas berdoa, tidak menyampaikan kepada doa, khawatir dalam kehidupan. Kalah dengan diri. Saya tiap pagi itu mengakhiri doa saya, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Rob, selamat pagi. Ada teman saya pagi, selamat pagi selamat pagi Simon. Selamat pagi. Burung-burung yang sedang berkicau, pohon-pohon yang sedang bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Kami semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote. Ya, semoga semua orang bersuka cita. Semoga semua orang tenang kalau kita hadir. Jangan susah kalau orang kita hadir. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita berdoa, mungkin dengan seperti dengan harta, dengan sukacita, dengan tangisan, dengan hati, dan dengan ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bagaimana, coba kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ayat 16. Ya, saya akan menekankan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Itu sebabnya pentingnya kita berdoa. Peristiwa ini yang bisa kita ikuti bagaimana perjalanan Elia mulai dari pasal 17 dalam 2 Raja. Elia itu datang kepada raja karena kejahatan Ahab dan Izebel istrinya yang membuat pelacuran di rumah Allah itu menyakitkan. Dan akhirnya Allah menginginkan bencana terjadi kepada Israel. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan menyuruh si Elia untuk bertemu. Nggak ada yang dikatakan di situ. Tidak, biasanya kan Tuhan memerintahkan untuk bertemu. Ketika dia bertemu, dia katakan, hujan tidak akan datang sampai aku mengatakan. Wah, itu sesuatu yang sangat, sampai aku mengatakan. Hujan dan embun. Melihat penderitaan yang begitu luar biasa, akhirnya kembali datang kepada Nabi kepada Raja Ahab. Jika mereka bertemu, inikah orang yang menghancurkan Israel? Kata Ahab. Lalu Elia berkata, bukan aku yang menghancurkan,
Israel, tapi kamu yang menghancurkan Israel. Sekarang panggil nabi-nabi palsu itu semua. Kita akan berhadapan di gunung Karmel. Wah, dan di gunung Karmel itu dia menyembelih nabi-nabi karena di situ perbedaan nyata. Kalau dia Tuhan yang menjauh dengan api tanpa harus membakar, tapi datang dari surga, itulah Tuhan yang benar. Dan nabi-nabi Baal tidak dapat melakukan, tapi nabi Tuhan dapat melakukan, menghadirkan api. Bahkan air, diguyur air begitu luar biasa, diserap oleh seketika oleh habis, dan dia memperoleh dari energi juga dia. Dan kemudian dia berkata kepada Bunda Muda, kau naik, karena setelah selesai dia naik ke gunung Karmel. Lalu kemudian kau lihat ada awan dan kau lihat nggak ada tuh, sampai 7 kali nggak ada, sampai 6 kali nggak ada, yang ke-7 kali kan hanya sekumpal awan. Lalu dia bilang, suruh bos itu pulang, raja itu pulang, kalau tidak nanti tiba hujan, hujan akan. Dan betul, dalam seketika hujan itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuat. Pertanyaan saya, yakinkah kita orang benar? Yakinkah doa kita itu mampu menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan? Pertanyaan saya, mari kita renungkan sejenak. Doa orang benar itu kalau dengan sungguh didoakan, kita akan memperoleh, Tuhan akan mengabulkan. Pertanyaan saya, apakah kita yakin kita orang benar? Dan kita katakan kalau kita berdosa, ya saling mengampuni. Minta ampun, Tuhan sudah katakan. Lalu kita nyatakan doa kita kepada Tuhan. Ketika saya sakit sampai 5 mingguan ini, tidak sedikit obat saya makan. Walaupun saya harus berkutat, bergumul dengan iman saya. Ketika saya bulan Maret yang lalu meminta perubahan, walaupun saya harus berhenti sejenak dalam pelayanan sosial saya, mengajar orang gerak, karena saya tidak ingin juga ekonomi saya marak-marik. Dan setelah itu saya bisa melihat kebaikan Tuhan itu. Dan yang sekarang ini saya kemarin coba itu ya separuh lebih, tidak hampir saya. Artinya bahwa dengan waktu yang masih ada beberapa waktu ke depan, itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ada perbedaan antara bulan 3, bulan 4, bulan 5 ini. Apakah kita yakin bahwa Tuhan itu mampu bergerak? Apakah kita yakin bahwa Tuhan itu mampu memberikan yang terbaik bagi kita? Atau hanya sekedar kita tahu, tetapi kita tidak pernah meminta janji itu? Seperti saya katakan, saya mengalir selama 2,5 tahun tanpa pernah mengambil sebuah tindakan. Ya sudah, mengalir saja. Yang penting masih dapat bertahan. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Sampai akhirnya saya katakan tidak, ini saya tidak ingin.
Dan pada akhirnya saya memang harus mengambil sedikit berlelah. Saya harus terjun kembali dan melakukan apa yang harus melakukan. Dan saya melihat bahwa firman Allah senantiasa dikenakan setiap hari. Berdoalah, jangan khawatir, burung saja diperhatikan. Yang paling seru lagi, bunga bakung yang hanya berbunga mungkin hanya dalam satu malam, tapi keindahannya sangat satu hari, ya, tapi keindahannya sangat luar biasa. Dan itu dikatakan oleh firman dilihat oleh Bapa Yesus sampai bisa mengeluarkan, dan kemudian layu mati, dibakar. Kalau itu saja diperhatikan oleh Tuhan, makanya kita berdoa dalam relakan dirimu untuk dipakai. Supaya apa? Kita berantusias untuk melayani, mendoakan orang-orang. Mungkin kita tidak bisa hadir kepada mereka, tapi doa kita bisa hadir kepada mereka dan menolong. Dan yang terakhir, setelah kita bersyukur, ini perlu action, ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 15-16, all scripture, even the spirit of God, and this profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi baca itu firman Allah, cintai firman Allah. Saya tidak ada hari tanpa membaca. Saya hari-hari ini makan 1 kali satu hari, karena saya sudah lihat tambah berat badan saya. Beberapa hari saya makan ya dua kali, itu langsung badan saya itu. Saya bersyukur pada Tuhan karena apa? Saya dia mengurangi itu. Yang kalau saya makan itu jadi kesehatan, jadi saya itu. Padahal ya makanya biasa. Tapi kalau saya makan melebihi apa yang 2 kali itu, biasanya itu udah langsung gemuk. Dan akhirnya sudah 1 minggu ini saya mengambil dan kembali berat badan saya 87, turun berapa malam saya tidak makan. Yang mau saya katakan adalah bahwa bersyukurlah dan berdoalah supaya kita tetap dapat melakukan hal-hal yang gampang untuk melakukan yang baik, tentu tidak. Tapi kita harus melakukan yang baik karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang baik bagi kita. Dan kita berharap dan berdoa terus supaya dialam sebagaimana harapan dari Paulus, supaya apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan hal-hal yang baik bagi kita, sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan pun dikerjakan hal-hal yang baik. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, mari kita juga tentu akan melakukan hal-hal yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai melakukan kejahatan. Apalagi sampai menipu, melakukan penipuan. Karena banyak orang tidak lagi memasang nilai-nilai kehidupan, tidak lagi memasang standar kehidupan. Standar
kehidupan kita bukan perkataan kita, bukan kata dunia ini. Orang dunia bilang, berbohong itu tidak apa-apa, itu kebaikan. Tapi firman Allah, salah berbohong adalah dosa. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menginginkan saja tidak boleh. Apalagi mengambil milik orang. Kalau ada ajaran yang mengatakan boleh mengambil milik orang kafir, ya kita kepada orang lain, kalau tidak dikatakan mereka kafir. Tapi kan kita tidak perlu agung-agungkan kekafir-kafiran itu. Justru kita berdoa supaya kita katakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, baiklah orang fasik, ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia datang kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpah. Jadi sebabnya, walaupun ada orang-orang seperti itu, tetapi bukan tugas kita untuk mengutuki mereka, menghakimi mereka, menghancurkan hidup mereka. Bukan. Tapi tugas kita, bagaimana supaya terjadi firman Allah itu bagi mereka. Orang fasik datang, orang jahat datang kepada Tuhan. Sehingga kejahatan, kita kan tahu kejahatan ini ada yang menggerak. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh kita. Dan ketika kita menolong orang itu, dan orang itu selamat, itu tidak melakukan hal yang baik kepada mereka. Atau ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dan kemudian mereka bersekutu dalam kuasa Injil itu. Mereka hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan bersama satu dengan yang lain. Dan harapan kita juga demikian. Sebagai orang percaya, lakukanlah hal-hal yang baik. Kecil mungkin, tapi bisa berdampak. Seperti saya katakan, air di tetangga kami ini hampir tidak bisa mengalir. Apakah kita harus melarang orang mengambil air? Tidak. Justru tidak perlu minta mereka. Karena itu memang sudah disediakan. Saya bilang sama orang yang berpergian di jalan itu. Ini ditanya, ini air tanah atau air sungai? Air tanah. Nah, karena mereka mengutus sungai itu yang mereka pakai. Tapi harus kita lakukan dengan kita harus memberkati dengan cara itu. Dan kalau itu kita lakukan, ayat firman Allah katakan dalam Matius 5 ayat 16, let your light so shine before men. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. That they may glorify your Father. Supaya mereka memuliakan Bapa. Dengan apa? Dengan cara engkau melakukan yang baik. Kalau engkau melakukan yang baik, luar biasa. Allah dimuliakan dalam hidup kita, luar biasa. Semoga terus itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bisa melakukan yang terbaik. Melakukan yang baik bukan hanya di tengah-tengah orang lain.
melakukan yang baik itu harus dimulai dari rumah tangga. Ada kan orang di rumah dia nggak mau melakukan apa-apa, tapi di luar sana dia sangat antusias. Tapi dalam rumahnya dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Makanya kritik telah contoh. Jadi keuangan itu dimulai dari rumah. Jangan di luar kelihatan seperti malaikat, di dalam rumah seperti penjahat. Jadi kalau di luar seperti malaikat, di dalam rumah juga seperti malaikat. Kalau di luar sana suka menolong, di dalam rumah juga suka menolong. Nggak bisa kita abaikan. Nah, dari perbuatan-perbuatan baik itu kita mulai dari keluarga kita dan kemudian sebar kepada supaya apa? Betul-betul nama Tuhan dimuliakan, nama Bapa dimuliakan. Saya tidak tahu apa rencana kita ke depan, tapi kita sebagai orang percaya lakukanlah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sekecil apapun, mengalirkan air kah, menolong orang kah, menyapu halaman orang kah, atau apa ya yang bisa kita lakukan, membantu tukang sampah supaya dengan dia terlalu capek. Kalau tukang sampah itu mompa atau rusak bannya, itu tidak akan saya minta uang. Justru kadang-kala kalau ada ban saya, walaupun kadang-kala menjengkelkan. Kenapa saya katakan menjengkelkan? Dia datang suka-sukanya. Bisa 3 hari nanti datang, bisa 5 hari nanti datang. Suka-suka. Saya belum pernah bisa lihat pengawasnya. Waktu mau datang 3 besar aja dia setiap hari datang. Karena datang ke penanya. Semua di lampu listrik hidup. Wah, yang bertahun-tahun mati mau datang 3 besar, syukur dihidupkan kembali. Jadi terang benderang ampun. Saya bilang sama apa, dimulai dari bapaknya dan anaknya juga mengerjakan. Saya berharap tidak terhenti saya. Ya. Nanti kita lihat saja apakah ini begitu. Kan beda. Kalau dulu, jelas saya tahu seminggu saja ini. Terus hancurlah begitu. Makanya tidak lagi pakai kabel bawah, tapi kabel atas. Karena nggak tahu bagaimana kabel bawah. Padahal lumayan itu kabel bawah itu besar-besar itu. Kalau saya tahu itu nggak dipakai, saya tarik itu kabelnya. Karena nggak dipakai lagi. Kabel atas. Tapi setelah dipasang baru dikatakan sudah dipasang ini papindoknya, baru dikatakan ya, apa di bawah tanah kan gitu. Bisa dimanfaatkan. Tapi ya itu mungkin tahun ya bisa saja untuk ke depan bisa digunakan, tidak tahu. Tapi daripada sia-sia gitu. Lampu saya itu masih terus terawat, ada masih tetap lampunya, ada masih tetap kita jaga supaya dia. Saya bilang begini, satu kali saya berharap lampunya hidup kembali dan betul dia hidup kembali. Dan lampunya kan itu 18 watt, hidup lagi itu. Tapi kalau sekarang ini lebih cerah. Dan semoga tidak hanya sini. Karena saya lihat ampun lebih semarak dengan terang benderang malam hari. Dan hidup itu juga akan menjadi semarak
kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Menjadi amburadul, menjadi kacau balau kalau kita melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat, saya yakin dan percaya indah itu. Dan saya tahu dalam melakukan yang baik ada banyak tantangan. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menjadi, jangan pernah menjadi untuk melakukan hal. Kita mau melakukan yang baik, orang itu belum mungkin. Ada orang tidak mungkin. Karena label-label. Tapi apapun itu, ya kita harus tetap sabar. Kita harus tetap mengerjakan. Masih banyak orang yang memerlukan kebaikan-kebaikan. Dan saya bangga kepada kepada Gubernur Jawa Barat. Saya berharap semua orang memiliki apa yang dilakukan untuk mencontrahkan masyarakat. Satu-satunya pemilu yang apa itu dari Gubernur Lampung sering dibully, tidak punya inisiatif. Nah, itulah kesalahan bangsa kita ini. Tapi dia pintar, ya, untuk hal yang baik. Kenapa kita harus malu? Kalau itu memang baik, bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat, kenapa tidak? Pengampunan pajak kan baik. Kenapa kita harus gengsi-gengsian? Bayangkan itu tidak pernah terjadi puluhan tahun sampai usia saya yang ke-61 belum ada pernah pengampunan pajak. Hanya masa Kang Deddy berjabat. Dan saya mengikuti hampir 12 provinsi sudah mengikuti, dan kita berharap Sumatera sudah ikut. Kita berharap ini NTB, karena satu apa mereka kan satu partai. Saya berharap mereka juga memberikan hal yang baik, karena saya mendengar ada juga puluhan tahun yang orang-orang kaya yang tidak mau bayar, tapi dengan pengampunan mungkin mereka akan melakukan tindakan yang luar biasa. Nah, jadi hal-hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy mendulang setidak-tidaknya sudah ke 12 provinsi. Hal-hal yang baik, dan kita sudah lihat penataan walaupun pada bulannya dihancurkan begitu luar biasa. Ada tangisan, ada cacian, ada makian. Tapi saya bersyukur karena dia menyelesaikan masalah dengan menolong orang tersebut, menyediakan, setidak-tidaknya menyediakan kontrakan, menyediakan tempat tidur, bahkan ada yang dikasih rumah, walaupun rumah sederhana dengan tipe yang dibangun oleh standarnya Pak Deddy. Itu bukan uang apa itu, bukan uang APBN walaupun ada APBD walaupun ada digunakan, tapi uangnya begitu banyak digunakan untuk menolong orang-orang. Kita sebagai orang percaya yang harusnya itu orang-orang yang diberkati. Saya memang tidak diberkati secara berlimpah, tetapi tahun demi tahun saya masih bisa mempertahankan untuk melakukan yang baik. Tahun 2000 air sampai sekarang masih tetap mengalir. Tahun 90 berapa itu rumah tanpa kontrak sampai sekarang masih bertahan tanpa kontrak. Hasil kebunnya bisa dimakan mereka, bisa dijual mereka.
Paling kalau sudah 98, tolong ya, kelapa muda kita mau ambil, turunkan nanti anak saya. Ya, minggu ini saya sudah bilang sama istri saya, nanti telepon itu, supaya menelepon menurunkan kelapa muda untuk pertemuannya. Jadi kita sebagai orang percaya selalulah berbuat baik. Dan kami kalau saya sudah bilang begitu, pasti selalu ada embel-embelnya, kita ayat. Thank you ya. Nah, selalu ada itu. Ya, kita ambil atau mereka yang antar selalu ada itu, karena mereka jualan. Kita sebagai orang percaya teruslah jangan bosan melakukan hal yang baik, karena dengan melakukan hal yang baik sebenarnya kita sedang rela untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Dia dengan cara yang Tuhan hendaki. Mungkin kita tidak menjadi pelayan Tuhan dengan baik, tapi perbuatan-perbuatan baik itu akan memuliakan Tuhan dan akan memberikan ucapan syukur bagi orang-orang yang menerima bantuan. Saya melihat orang-orang yang menerima bantuan, yang saya sudah sampaikan juga apa yang sudah diberkati Pak Andi kepada lingkungan saya, dan mereka berterima kasih. Dan masih ada sebenarnya untuk tapi yang terakhir 2 hari yang lalu ada yang baru disalurkan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah nama Tuhan dipuji dengan mereka dengan senyum seringai, menerima segala hal-hal yang baik, dan kita doakan terus supaya kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bisa disalurkan kepada masyarakat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, karena kita bangkit berdiri, jadilah saluran yang hidup dalam Allah. Yesus memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat pagi ini kami sudah mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kebaikan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan Bapa di surga menolong kami untuk terus bisa mengucap syukur, berdoa, melakukan hal yang baik, sehingga pemakaian Tuhan kepada kami betul-betul lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Karena kami rela, adalah orang-orang yang rela untuk dipakai sebagai alat untuk memperlihatkan. Terima kasih Bapak di surga, jadi Raja atas hidup kami, jadi Tuhan atas hidup kami, jadi pemimpin atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas setiap pribadi kami. Terima kasih. Syukur. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, kalau sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah Yesus itu mampu menyembuhkan. Saya tidak hanya berkata bahwa Yesus itu dahsyat, itu maha kuasa. Tapi saya belajar menghidupi kebenaran firman Allah bahwa oleh pilu-pilunya engkau sembuh. Saya tidak hanya mengatakan kepada Anda oleh pilu-pilunya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Tapi saya telah belajar menghidupi sejak 1 Maret 1947 sampai hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan percaya, kalau engkau percaya, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat Tuhan, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, mereka percaya engkau tadi dokter. Segala sakit penyakit yang mereka minta, aku perintahkan dalam keluar, hancurkan. Dan biru juga Tuhan Yesus sembuhlah. Terima kasih Bapak Yesus. Dan ketika engkau mengalami masalah, penderitaan, kesulitan dalam hal apapun, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dan kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. Kebaikan Tuhan cukup, pertolongan Tuhan cukup bagi kami, dan kelepasan dari segala masalah kami cukup bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab firman berkata, aku melepaskan dari kesesakan, dari penderitaan, dari masalah, dan kami yakin dan percaya Engkau datang kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Mungkin tentang kita,
mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya. Engkau datang kepada mereka menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Orang-orang muda, saya berdoa kepada mereka tidak menyalahgunakan di masa muda mereka, tapi mereka menjadi orang-orang muda yang kreatif, orang-orang muda yang tidak malas, tapi orang-orang muda yang mau bekerja, yang mau melakukan untuk meraih masa depan mereka yang karena kami tahu Tuhan Bapa di surga, apapun kemampuan kami tanpa kami berani untuk bertindak, kami tidak akan mendapatkan. Tapi apapun kemampuan kami itu akan berkembang seiring dengan itu Bapak di surga. Kami akan tahu perjalanan uang yang sesungguhnya di mana kami bisa menerima berkat itu. Perjalanan uang yang tinggal kami petik satu demi satu dari kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Selama kami tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan, firman Allah katakan kemiskinan dan kurangan lah yang akan kami alami dalam. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada. Dan kami juga berdoa kepada umat-Mu Tuhan. Diharalah mereka dilindungi, jaga keluar masuk mereka tetap dalam pemegang Tuhan, dalam kendali Tuhan. Dan sehingga kekuatan yang daripada Tuhan, kuat dan shalomnya Tuhan. Mereka terus nikmat di mana energi Tuhan, kekuatan Tuhan, tenaga Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka dan shalomnya Tuhan, di mana Tuhan kesehatan daripada Tuhan sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami, kesejahteraan sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga kesempurnaan di mana kami bisa menjaga nilai-nilai kehidupan ini hingga tidak melakukan apa yang jadi sehingga kami mengalami sejahtera daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih. Karena apa gunanya kami memiliki hidup kami dalam kegelisahan, dalam ketakutan. Dan ada banyak orang-orang yang sedang mengalami itu. Tapi kami sebagai orang percaya bersyukur pada Tuhan. Karena kami mendapatkan hak istimewa yang baik. Karena kami percaya, kami tahu betul tujuan hidup kami. Kami tahu betul bahwa Allah yang memelihara hidup kami. Kami tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kehidupan kami sebagai orang. Kami rela Engkau pakai Tuhan. Mari Engkau memakai kami semuanya sebagai alat untuk memperlihatkan. Yang studi, anak-anak, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pelihara, keluar masuk mereka waktu sekolah atau pulang, Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketinggalan Bapa dan surga, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai, menguatkan, meneguhkan, memampukan kita terus menerus sehingga kemenangan demi kemenangan kita akan raih dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.